Sebelumnya mohon maaf, di sini saya non-muslim. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Maharani. Umur saya 27 tahun. Saya sangat tertarik datang ke acara ini karena temanya menyembuhkan luka hati. Baik, izin, non-muslimnya agama apa kalau boleh tahu? Hindu, Ustadz. Sebelumnya, izinkan saya sharing sedikit, Ustadz. Saya dulu pernah dikecewakan sama orang yang sangat saya sayang. Dan tentunya sangat saya percayakan. Sakitnya luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba buat melupakan, memaafkan dan bahkan mengikhlaskan. Setelah selama 3 tahun, saya berjuang untuk menyembuhkan luka itu. Ternyata saya kembali merasakan sakit dan bahkan sakit itu lebih dari yang sebelumnya, Ustadz. Padahal banyak hal yang sudah saya korbankan. Bahkan saya sudah pernah mengorbankan agama saya, Ustadz. Dan saya sudah gagal dalam berumah tangga ini untuk yang kedua kalinya. Banyak orang yang berpikir berarti masalahnya di perempuannya. Kalau saya mau bertahan, mungkin bisa. Tapi sakit, Ustaz. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa ya Ustadz? Saya selalu dipertemukan dengan pengkhianatan dan rasa sakit yang begitu besar. Apakah karena dosa saya yang sangat besar, maka Tuhan memberikan saya juga masalah yang begitu besar, Ustadz? Baik, izin. Sekarang rasa sakit yang pernah dirasakan itu, apa dampaknya untuk kehidupan kakak? Sangat berdampak, Ustadz. Terutama di keluarga saya. Untuk saya pribadi, saya sudah tidak fokus untuk bekerja. Saya sudah tidak memperhatikan diri saya. Kadang saya marah sama Tuhan. Kayak saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk diri saya, untuk hidup saya, tapi kenapa? Kenapa? Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Mohon maaf kalau ada yang ingin kakak sampaikan kepada orang yang pernah mengkhianati, mencurangi hati kakak. Boleh silakan rilis apa yang ingin kakak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan sakit yang sangat luar biasa. Saya tidak akan membalas apapun itu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk hidupku. Izin Ahilman kuatkan sedikit, boleh ya? Baik, pertama, setiap manusia itu berpotensi mengecewakanmu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Selama dia manusia, maka selama itu dia berpotensi mengecewakanmu. Maka ingat, belajar
jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena luka sebabnya dari hatimu yang terlalu berharap kepada manusia. Kecewa sumbernya dari hati yang terlalu berharap kepada manusia. Maka nanti gimana cara menyembuhkannya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Jika ada yang menyakitimu, apa sikapnya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Kakak, mungkin kita belum bisa melupakan. Dan itu gak apa-apa banget. Karena Allah meminta kita bukan melupakan, tapi memaafkan. Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan tentang hati, melupakan tentang pikiran. So selanjutnya, boleh nggak menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti kita? Boleh? Kata siapa? Boleh nggak? Boleh nggak menjauh dari orang yang menyakiti kita? Boleh nggak ngeblok orang yang nyakitin kita? Boleh nggak memutus kontak sama orang yang nyakitin kita? Kata siapa? Jawabannya AA, menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti, bukan memutuskan silaturahmi. Tapi menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Maka kakak maafin saja. Setelah itu kadang kita harus pergi meninggalkan. Tutup semua hal yang bisa melukaimu atas semua yang terjadi di masa lalu. Mana dalil-dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik. Dan jauhilah orang yang bodoh, orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena benci, tapi hati butuh sembuh setelah hati disakiti berkali-kali. Maka sekarang pertanyaannya, apakah memaafkan ada pahala atau tidak? Besar sekali. Orang yang memaafkan itu dicintai Allah. Orang yang memaafkan itu diampuni dosanya sama Allah. Orang yang memaafkan itu ditenangkan hatinya. Dan orang yang memaafkan itu disiapkan surga terbaiknya. Nanti ada satu pintu surga. Surga ini Allah siapkan untuk orang yang pandai memaafkan. Apa nama surganya? Disebutkan di surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa? Salah satunya wal afina anin nas, untuk kamu yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kakak, percayalah, Allah mungkin hadirkan luka di hatimu karena setelah ini ada cinta yang ingin Allah sampaikan kepadamu. Kalau kita nggak pernah disakiti, kita nggak dapat pahala memaafkan, betul nggak? Kalau kita nggak pernah dikhianati, kita nggak ngerti artinya setia, betul nggak?
Maka pelajarannya setelah ini Kak, setelah maafkan, doakan, ikhlaskan, setelah ini lebih hati-hati. Ingat ya, jangan terlalu mudah membuka hati kepada orang yang belum tentu baik untuk dirimu. Setuju? Perempuan harus susah ditaklukkan. Perempuan harus punya filter. Maka apa filternya? Ilmu. Perempuan harus sibuk dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Di Palu ada kajian Islami Palu, AA sering ngisi di situ, betul? Silakan belajar di situ. Ada kajian muslimah mungkin di situ, belajar di situ. Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. So pada akhirnya kakak, laki-laki baik hanya untuk perempuan yang baik. Maka notesnya catat ini. Jangan sibuk mencari yang terbaik. Tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Ingat, kalau dia pergi darimu, mengkhianatimu, berarti dia gak baik buat kamu. Semoga kakak bisa menemukan hidayah dari semua yang terjadi ini. Ada jalan, ada petunjuk yang kadang lewat luka, ada cahaya yang Allah siapkan. Setuju? Dan mohon maaf jika yang kemarin menyakitimu adalah seorang Islam. Bagi saya tidak mencerminkan Islam yang baik jika demikian. Karena harusnya seorang muslim itu menenangkan, menyejukkan, mendamaikan. Dan jangan sampai menggadaikan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu membahagiakan hidupmu. Insya Allah ya. Temukan cahaya itu. Dan biasanya cahaya itu makin kelihatan kalau sudah gelap. Betul gak? Kalau udah gelap, maka ada cahaya yang kelihatan. Mungkin di menata hati ada cahaya itu. Kalau udah kelihatan, jangan sia-siakan. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kita gak pernah tahu lewat jalan mana Tuhan menitipkan kebaikan untuk kita semua. Kadang luka yang dalam itu datang dari orang yang paling terdekat dengan kita. Sedikit bercerita Ustadz, 2 tahun 8 bulan yang lalu bapak saya meninggal. Sebelum bapak saya meninggal, bapak menitipkan semua amanatnya kepada saya. Kebetulan saya anak pertama dari 4 bersaudara Ustadz. Semenjak bapak pergi, kehidupan saya berubah 180 derajat. Yang darinya saya tidak pernah berpikir bulan depan saya harus mempersiapkan apa untuk kehidupan di rumah. Tapi semenjak bapak pergi, setiap bulannya saya harus menata apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan di rumah saya. Ibarat kata, luka kehilangan bapak itu belum sembuh Ustadz. 11 bulan 28 hari setelah bapak meninggal, ibu saya menikah kembali Ustadz. Saya tidak pernah melarang ibu saya untuk menikah lagi. Tapi yang buat saya merasa kecewa, ibu saya menikah tanpa memberitahukan anak-anaknya Ustaz.
Setelah ibu saya menikah, ibu saya memutuskan untuk tidak tinggal dengan kami lagi, Ustaz. Saya sadar saya kehilangan wadah doa yang paling mustajab dari muka bumi. Selama 1 tahun ini, saya berusaha menerima apa yang Allah takdirkan untuk saya, Ustaz. Tapi terkadang, ibarat kata, sebaik apapun luka itu kita rawat, pasti akan meninggalkan bekas juga, Ustaz. Alhamdulillah 3 bulan belakangan ini, ibu sudah sering datang ke rumah, Ustaz. Tapi kadang, kalau melihat ibu, rasa kecewa di masa lalu itu muncul. Jadi kadang kalau ibu datang, saya pilih untuk keluar dari rumah supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ustaz. Menurut Ustaz, apakah hal yang saya lakukan itu salah? Dan apa yang harus saya lakukan ke depannya, Ustaz? Biar saya betul-betul bisa menerima apa yang Allah berikan kepada saya. Terima Baik, kasih. izin sebelumnya. Mas Rudi pernah berkomunikasi dengan ibu atas perasaan yang Mas Rudi rasakan? Pernah, Ustaz. Baik, apa kata ibu jawabannya? Komunikasi itu terjalin, membahas tentang pernikahan itu setelah ibu menikah, Ustaz. Pada saat itu saya tahu ibu menikah itu saya balik dari Palu, Ustaz. Kebetulan saya ada di Palu, saya balik kampung. Nenek mengabarkan bahwa kayaknya saya panggilnya mama sudah menikah, coba ditanya langsung gitu. Pada saat itu mama sudah tidak tinggal di rumah, saya datangi, saya bertanya, ya mama menjawab iya. Pada saat itu saya tidak bisa menerima, Ustadz, karena yang bikin saya tidak bisa menerima itu kenapa tidak dikomunikasikan dengan kami. Kami anak-anaknya sangat tahu berdosa kami kalau melarang ibu kami untuk menikah, Ustaz. Tetapi apa salahnya kami sebagai anak-anak ini dimintai pendapat, Ustaz, seperti itu. Baik, kalau ada yang mau disampaikan sama mama, apa yang ingin Mas Rudi sampaikan? Mama, kalau mama nonton ini, mungkin 1 tahun belakangan ini hubungan kita tidak harmonis. Tapi jujur, saya mungkin keras dengan mama karena saya hanya mempertahankan apa yang menjadi hak-hak adik-adik saya. Dan saya hanya menjalankan apa amanat dari almarhum Bapak. Tidak ada maksud untuk menjadi anak durhaka. Karena saya tahu dan saya sadar saya berdiri sampai saat ini itu karena doa dari mama. Mas Rudi, tidak mudah apa yang Mas Rudi rasakan. Tapi kalau boleh AA menyampaikan. Pertama, kadang sebagai seorang anak, kita tidak bisa sepenuhnya memahami isi hati orang tua kita. Setuju nggak? Ada satu bab yang ranahnya mungkin bukan di kita sebagai anak, tapi ranahnya ada pada hati orang tua kita. Maka saya selalu berpesan kepada siapapun yang lagi ngerasa kecewa sama orang tua,
belajar untuk menyiapkan ruang memaafkan kesalahan orang tua kita. Kenapa? Bagaimanapun dia orang tua kita. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Dan boleh jadi orang tua kita mungkin bisa lebih bahagia dengan keadaan yang dia pilih saat ini. Maka sisanya 3 saja. Doakan, kuatkan, tenangkan. 1, doakan orang tua. Dan bagi saya, kalimat menasehati orang tua itu kurang tepat. Karena menasehati yang paling sulit adalah menasehati orang yang posisinya di atas kita. Maka caranya pinjam lisan orang lain untuk mengingatkan kepada orang yang ada di atas kita. Agar apa? Agar yang kita sampaikan terasa lebih tulus dan akan fokus pada apa yang kita inginkan. Yang kedua, kuatkan. Bilang sama mama, "Ma, jika itu membuat mama bahagia, aku hadir buat mama." Walaupun di hati sakit. Walaupun di hati ngerasa kasihan ayah. Almarhum pasti akan, tapi kan bukan berarti mama menikah lagi doanya berhenti buat ayah. Tidak. Mungkin ada lembaran baru dalam hidupnya. Tapi ingat, doanya mungkin masih ada untuk orang yang pernah pergi meninggalkannya. Dan yang ketiga, tenangkan hatimu. Sekarang Mas Rudi tumbuh jadi anak pertama. Dan ingat, kenapa Mas Rudi yang diuji seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Ingat, jangan mengeluh. Di belakangmu banyak yang berteduh. Jangan gusar. Di belakangmu banyak yang bersandar. Kalau teman-teman ngerasa semuanya berat, ingat. Karena kamu kuat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setelah ini pesan AA. Temui mama. Gentle, berani. Bilang sama mama. Maafin aku ya, Ma. Kalau selama ini masih kecewa. Maafin aku ya, Ma. Kalau selama ini menghindar. Aku ridho. Aku doakan mama. Tapi satu yang aku minta. Mama, jangan pernah berhenti mendoakan aku. Mama mungkin boleh pergi dengan yang lain. Tapi ingat, Ma, ada doa mama yang selalu aku rindukan dan aku nantikan.